Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam budaya. Baik, ketemu kembali dalam channel Mapangar Berbagi. Untuk episode kali ini saya akan mengajarkan bagaimana menempatkan goresan es ketika membuat kata. Baik, kita mulai sekarang. Baik, seperti yang saya jelaskan pada video saya yang pertama, bahwa goresan es itu, ya, goresan es itu ada dua. Satu yang kita kenal dengan es kiri ini, dan satu lagi kita kenal dengan es kanan. Dua es ini bukan untuk kita kemudian keliru ketika menggunakannya, tapi sebenarnya dia lebih ke arah bagaimana kita dapat menggores dengan cepat. Sekarang ada yang bertanya, kapan kita gunakan es kiri dan kapan kita gunakan es kanan. Jadi es kiri itu kita tempatkan setelah P dan B. Jadi kalau ada es yang P diikuti oleh S atau S diikuti oleh P, maka yang kita gunakan itu adalah es kiri. Misalnya kita menulis SP, ya, SP. Jadi bukan SP, tidak. Jadi es kiri yang kita gunakan sebelum P. Begitu juga dengan B. Jadi SB. Jadi ketika ada huruf B dan sebelumnya ada huruf S, maka S yang digunakan adalah S kiri. Demikian juga setelah itu, ketika kita menulis P, baru ada kata S kemudian yang mengikutinya, apakah kita gunakan S kanan atau S kiri, maka setelah P itu yang kita gunakan juga adalah S kiri. Demikian juga B. B, kalau ada yang diikuti oleh huruf S, maka yang kita gunakan adalah S kiri. Jadi bukan B baru S begini, tidak. Jadi B, S, P, S. Oke, jadi itu penempatan S kiri. Bagaimana dengan goresan lain misalnya? Misalnya N. Kalau ada kata N setelah S, maka yang kita gunakan itu adalah S kanan. Jadi kalau ini N, baru ada S yang mengikutinya, yang ada S sebelum N, maka S itu yang kita pakai adalah S kanan. S, N. Begitu juga M. S, M. Bagaimana setelah N kalau ada huruf S, maka yang kita gunakan adalah S kiri. N, S. Begitu juga M. M, S. Jadi rumusnya adalah setelah N dan M itu maka kita menggunakan goresan S kiri. Ya, tapi sebelum N dan M kita gunakan S kanan. Baik, bagaimana dengan huruf F? Ya, F itu digores dari atas ke bawah, dua kali S kanan, V 3 kali
S kanan. Kalau ada huruf S sebelum F, maka S yang kita gunakan itu adalah S kanan. Sebelum V, kita gunakan juga S kanan. Bagaimana setelah F dan V? Kalau ada huruf S, yang kita gunakan juga adalah F, S kanan maksud saya. V, S. Jadi kita bisa melihat bahwa goresan-goresan itu, S itu kadang-kadang dia mengikuti arah goresan yang dari atas. Begitu juga S ini diikuti dengan goresan yang mungkin searah, maka S yang ini yang kita pakai, bukan S yang satunya. Jadi bukan VS, bukan ya, ataupun FS, bukan, tapi FS, VS. Oke, kita ambil contoh lain. Bagaimana dengan goresan O atau U? Kalau goresan O atau U itu kan bentuknya ada dua. Satu yang menghadap ke atas, begini, satu yang menghadap ke bawah. Pada prinsipnya, huruf S setelah U yang menghadap ke atas ini, U yang menghadap ke atas, setelah itu ada S-nya, maka S yang digunakan itu adalah S kiri. Jadi kalau O juga, O dan U kan sama goresannya, maka digunakan juga S kiri. Bukan O baru begini dia, tidak. Yang begitu yang dipakai. US. Oke. Sekarang bagaimana dengan goresan T dan D? S yang mana yang kita gunakan? Kalau goresan T kemudian diikuti oleh S, maka S yang kita gunakan itu adalah S kiri. Jadi T, S, D, S. Itu S kiri. Jadi bukan TS dia ya, tapi TS. DS, bukan DS. Baik. Bagaimana dengan goresan K dan G? Kalau K diikuti dengan S, maka S yang kita gunakan adalah S kiri. Kalau G diikuti dengan S, maka kita gunakan S kiri. Kalau sebelum K ada S, maka kita gunakan S kanan, S K. Kalau sebelum G ada S, maka kita gunakan S G. Ini penempatannya. Bagaimana kita menempatkan goresan S dalam membentuk kata supaya goresan kita lebih cepat. Untuk kasus goresan R dan L, ini mungkin perlu kita perhatikan baik-baik. Setelah R ada S misalnya, baru diikuti dengan S, maka yang kita gunakan itu R, S, L, S. Bagaimana goresan S sebelum R? Kalau R begini, apakah kita pakai S begini sebelum R atau S begini? Ini tergantung pada kita ya, dalam arti kata yang menggunakannya. Kadang ada orang yang lebih suka menggunakan S kanan
sambung R, tapi ada juga S begini sambung R. Tapi saya sarankan mungkin lebih bagus kita gunakan begini. SR ya. Dibandingkan dengan SR begini. Ya. Tapi ada sebagian orang yang mau mencoba. Dalam stenografi Greek yang dalam versi bahasa Inggris, itu S yang digunakan sebelum R itu adalah S kiri. Tapi ini mungkin agak sedikit berbeda dalam bahasa Indonesia, karena dalam bahasa Inggris itu tulisan dengan bunyi yang dikeluarkan dari tulisan itu berbeda. Tapi kita dalam bahasa Indonesia hampir seperti tulisannya itu kita bunyikan. Dan itu kalau kita rangkai dia dengan kecepatan menulis dengan menghilangkan huruf hidup misalnya. Misalnya kalau saya menulis saran misalnya. Kalau kita saran ini, kalau kita menggunakan S kanan, dia begini. Kalau kita mengikuti Greek yang dalam bahasa Inggris, sarannya itu dia pasti begini. Dalam perkembangan kemudian dalam bahasa Indonesia, kalau kita ingin menulis cepat, maka kita dapat menghilangkan goresan huruf hidup. Ini kita bisa hilangkan atau ini. Jadi kalau kita hilangkan salah satunya huruf hidup ini menjadi saran, dia begini. Dia mungkin lebih cepat. Dibandingkan kalau kita menulis saran pakai S kanan, jadi dia mungkin sedikit berbeda. Karena lekukan yang ada ini juga dapat membuat kita keliru. Karena setiap lekukan, setiap goresan, setiap tanda dalam stenografi Greek ini berbunyi dia. Jadi lebih mudah membacanya kemudian kalau kita tulis saran itu begini dia, bukan maksudnya begini dia, bukan begini, lebih lambat dia. Pengalaman saya menunjukkan bahwa dengan S kanan yang kita gunakan untuk sebelum R itu lebih cepat. Ya, tapi mungkin ada yang kemudian ingin menggunakan S1 diperbolehkan juga, tapi nanti mungkin dalam prakteknya, pengalaman menulis nanti mungkin Anda akan tiba pada apa yang saya katakan tadi. Sebelum R itu kita pakai S kanan. Demikian juga sebelum L. Jadi S L. Tapi ada yang menulis S L. Ada yang menulis begitu juga ya. Tapi pengalaman saya mungkin lebih mudah menulis SL begini dibandingkan SL begini. Terlebih ketika kita sudah pada tingkat kecepatan di mana huruf hidup itu kita dapat hilangkan dia agar cepat kita menulis. Baik, sekarang saya akan bincangkan, jelaskan bagaimana penempatan S yang digantung dan bunyi apa saja ketika S itu digantung. Baik huruf S kiri maupun S kanan. Kita mulai. Sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana sekiranya goresan S itu S kiri, S kanan ini bagi bunyi yang dikeluarkan ketika S kiri dan S kanan itu kita gantung. Maksud saya kita gantung, kita tidak ikutkan dia, kita tidak sambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya. Apabila huruf S kanan, ini S kanan ini, apabila huruf S kanan dia digantung, maka S kanan ini akan berbunyi sang. Kita ambil contoh misalnya kata sanggup. Jadi kata sanggup ini, maka cara menggoresnya adalah S kita gantung, S kanan kita gantung berbunyi sang, baru kita lanjutkan dengan gup. G-U-P. Jadi sanggup. Kita ambil lagi sangkar. Jadi S digantung, S kanan digantung,
sangkar. Jadi kalau ada juga yang mau menghilangkan huruf hidupnya A ini, maka sangkarnya S sangkar. Sangkal misalnya. Sangkal. S baru KAL ataupun SKAL. Sangkal. Jadi S yang digantung ini berbunyi sang. Ya. Oke, kita ambil lagi misalnya sanksi. Sanksi, maka S kita S, maka sanksi. SI. Jadi S-nya tidak digabungkan tapi dipisahkan, dia digantung dia. Jadi huruf S yang digantung berbunyi sang. Oke, bagaimana dengan S kiri kalau dia digantung? Ya, S kiri ini kita gantung di akhir kata. Jadi kalau S kiri ini digantung di akhir kata, maka S kiri itu akan berbunyi sing dia. Kalau dia digantung di akhir kata, dia akan berbunyi sing. Misalnya kita tulis kata gasing misalnya. Gasing. Maka S kiri. Jadi ini berbunyi sing. Pusing. PUS. Pusing. Langsing. LANGS. Langsing. Jadi S kiri yang digantung itu berbunyi sing. Demikian tadi perbincangan kita tentang bagaimana menempatkan huruf S kiri dan S kanan dalam satu goresan. Demikian juga bagaimana bunyi yang dihasilkan apabila S kiri atau S kanan kita gantung. Mudah-mudahan ini dapat menjawab beberapa pertanyaan dalam video saya tentang penempatan huruf S kiri dan huruf S kanan. Baik, jangan lupa like dan share video ini agar bermanfaat pada banyak orang. Dan tentu jangan lupa subscribe agar channel ini tetap dapat bertahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!